Pak Emil mau dipegangi. Bu Emil. Mandilakin. Oke ya, lemes ya. Santai ya, Bu ya. Jangan pegang ya. Tarik nafas panjang. Halo semuanya, ini hari yang kedua untuk Mas Emil. Bukan ya, ini H+1. Jadi kemarin divaksin dan ini H+1-nya. Dan hari ini adalah agendanya aku untuk divaksin gantian sama Mas Emil. Ini kita makan siang dulu, abis itu langsung ke rumah sakit untuk divaksin. Dan alhamdulillah Mas Emilnya mau nemenin. Gantian. Oh iya, kemarin tuh juga ada beberapa footage. Jadi kita sempat ngerekam gimana perasaannya Mas Emil waktu beberapa jam setelah divaksin, terus juga tadi pagi. Silahkan dilihat dulu, nanti kita balik lagi. Sekarang sekitar jam 8 malam, tadi pagi sekitar jam 9 pagi Mas Emil divaksin. Nah, kayaknya nih udah mulai ada rasa-rasa ya sayangnya. Jadi udah mulai sumeng sih bilangnya. Bukan panas tapi sumeng. Tau kan rasanya sumeng? Kayak anak bayi. Memang hangat. Nah iya benar, berarti dia nggak salah. Gitu, coba kita 37,4. Kerasa capek gitu nggak? Bukan capek sih, kayak mau sakit. Terus ininya pegel nggak? Meriang dikit. Ini udah berkurang pegelnya malah. Oh, pegelnya malah nggak terlalu lama gitu. Oke, mudah-mudahan kita laporkan ke tim Dinkes. yes. Mudah-mudahan untuk dipantau aja, insya Allah nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak ada keluhan ya, nggak ada keluhan yang lain maksudnya. Oke, ini kita udah mau tidur. Ini update pada saat hari H malamnya. Jadi tadi kan sempat agak anget, sumeng-sumeng gitu, terus rasanya mau nggak enak badan. Terus tiba-tiba mukanya udah seger lagi. Karena nggak lama habis yang video kita bikin itu, Mas Emil makan malam. Terus habis itu nggak lama teriak. Coba kita cek ya. Tuh, sebentar. Kok nggak bisa? Tuh. Jadi 36,4. Tadi 37,5 hampir ya. Malah 37,8. Berarti nggak boleh diet. Demam nggak boleh. apa lapar gitu ya. Nggak, mungkin memang karena antibodinya. Udah panik tahu, udah panik. Butuh energi. Jadi bagi yang ambil vaksin jangan lupa makan. Oke, jadi itu Mas Emil sempet sumeng, aku sempet panik sebenarnya. Waduh, kalau dia panas atau apa gimana gitu. Nah, karena dia habis makan terus tiba-tiba seger lagi. Oh, di situ ternyata kuncinya. Jadi mungkin antibodi kita kan lagi kerja keras. Jadi kalau telat makan sedikit aja tuh langsung kerasa lemas gitu ya. Nah, mungkin itu tipsnya. Jangan sampai telat makan ya, Mas. Katanya Pak Ridwan Kamil juga waktu dia jadi relawannya uji klinis, katanya apa? Efeknya nafsu makan agak bertambah. Tadi pagi Mas Emil juga ini baru aja pulang sebetulnya dari ke Gresik. Ke Gresik untuk memantau pencanangan. Ya, memantau pencanangan untuk vaksinasi yang di Gresik ya. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya sudah bisa produktif juga walaupun ya nggak disarankan untuk diporsir. Nah, sekarang gilirannya saya deh yang merasakan apa yang dirasakan Mas Emil kemarin. Dan alhamdulillah Mas Emilnya masih ada waktu walaupun sedikit nyempil-nyempil masih mau nemenin aku. So, lihat nanti ya. Kita makan dulu. Oke, sekarang kita sudah dekat Dr. Sutomo di Surabaya. Pertanyaan terakhir untuk Mas Emil, beneran Mas nggak sakit? Sebenarnya aku nggak terlalu takut sakit. Orang kalau perempuan tuh pasti tahan sakit, waxing sakit, apa sakit kan? Jadi tahan kalau sakit. Jarumnya itu berarti nanti nggak boleh diliatin. Cuman kadang-kadang kita suka kepo kan, ih jarumnya mana ya gitu. Lihat ke depan aja. Lihat ke depan, lihat kamu deh, jadi hatiku adem. Oke, nanti kita lihat ya. Semoga lancar semuanya, amin. Kita di screening dulu di meja 2 ini, nanti akan diukur suhu sama dengan tensi. Kita dikasih hand sanitizer dan menjawab beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita divaksinasi. Baik, Bu, apakah pernah swab terakhir ini? Iya, pernah. Kapan, Bu? Hari Selasa. Selasa.
tanggal 12 kemarin ya, Bu? Iya. Hasilnya Negatif. Nanti disuntiknya di lengan kiri. harus Iya. lengan kiri ya? Nggak Iya. apa-apa sih, cuma nanya. Alasannya tuh kenapa? Alasannya kenapa? Karena kalau lengan kanan itu kan dibuat untuk Oh aktivitas. iya benar, jadi nanti akan tambah capek ya? Iya, betul. Nanti akan Mengurangi mengurangi rindu. Betul sekali. Ya, wih, kita nggak pikir-pikir sih. Assalamualaikum. Salam Alhamdulillah saya temen nih. Iya, gantian kemarin kan diambil nemenin Pak Emil. Sekarang gantian. Kemarin sama dengan juga. Iya. Oh, alah, gitu. Jadi nanti untuk Surabaya nanti akan ada di rumah sakit mana aja rujukan? Semua rumah sakit itu banyak, tinggal pilih dan semua puskesmas. Oh, ya sudah enak. Sejauh ini ada 968 puskesmas. Iya. Jadi tinggal pilih. 2.404 vaksinator sudah dilatih, tambahan 7.200. Oh, jadi dimanapun dan kapanpun. Betul. Itu hasilnya Bu. Siap. Hasilnya Sama tuh, sama iya, sama dengan Pak Emil kemarin ini. Masih tersektor. sama kan dok? Sama semua ya, nggak ada yang beda-beda. Nomornya juga sama semua mulai yang kemarin. Jadi kemarin Mas Emil bilang katanya nggak sakit, ternyata gitu. Saya jiper lihat jarumnya aja Bu. Iya. Terakhir durasinya berapa lama per orang? Dari meja 1 sampai selesai meja 4. Kan 30, ini per meja sekitar 45 menit. Paling lama. Per orang? Per orang sampai dia observasi loh Pak. Enggak di luar observasi. kan 30 30 menit masuk di pendaftaran. Yang lama itu kan di meja 2. Iya, tanya-tanya. Screeningnya itu. Kalau pendaftaran itu kita ngajar itu cepat. Oke. Pak Emil kalau dipegangi, Bu Emil, Ini saya. dilakuin. Bismillah. Gaya lemes ya. Santai ya Bu ya. Jangan pegang ya. Tarik nafas panjang. Oh iya, nggak sakit. Lebih sakit yang untuk umroh itu loh. Oh, iya. Itu sakit. Iya, yang Alhamdulillah. Untuk umroh itu kesenggol aja. Panjenengan juga ya kemarin ya saya? Oke, dokter. ini yang vaksin jago ini. Sama Ini kemarin memang saya. ahlinya vaksin. Biasa megang balita. Ya, di balita. Itu kan lebih Iya, balita. balita. Jadi dia sudah ahli. Iya. Sudah. Well done. Alhamdulillah. Bu Arumi. Aku sudah dapat. Jadi ini adalah vaksin yang pertama. Nanti harus ada booster lagi 2 minggu dari ini. Bye bye. Rapat dulu. Mas Emil langsung rapat lagi. Tadi. Bu, matur nuwun gitu. Sekarang giliran aku yang diobservasi 30 menit. Ternyata bener nggak sakit. Aku kemarin tuh pikir Mas Emil bohongin karena kan tahu aku takut jarum, bilang nggak sakit takut supaya aku berani gitu. Tapi emang beneran nggak sakit beneran. Wah, lega banget. Yes. Ini tadi sudah observasi, di observasi nggak kerasa apa-apa, seperti biasa aja. Nanti aku akan update kalau memang ada sesuatu yang aku rasain, ada yang gimana gitu. Sampai nanti. Sekarang ini jam 5:30. Tadi divaksin tuh jam 1:30, berarti kurang lebih 4 jam setelah divaksin. Kayak rasa badannya tuh belum ada sumeng, belum ada nggak enak badan, adanya lapar. Untuk panas, aku harus cari termogan dulu bentar ya. Kalau si ini apa namanya, tanganku nih belum kerasa pegel-pegel atau gimana. So far so good sih. Bentar aku cek panasnya dulu ya. Ini dia. 36,6. Ya oke lah ya. Sekarang ini aku udah mulai ngerasa ngantuk juga. Biasanya aku tuh tergolong tidurnya tuh agak malam gitu, jam 5:30 mah biasanya belum ngantuk. Ini nggak tahu karena memang hari ini capek aja atau gimana, atau mungkin ini efek samping dari vaksinnya, aku juga nggak ngerti. Tetapi kalau misalnya efek sampingnya yang ngantuk enak juga ya kan, kita yang biasanya tidur malam selesai tidur bisa tidur lebih cepet.
Mama tuh ngantuk banget, Kak. Iya. Aku tuh pengen makan. Kuncinya tuh harus makan, Ma. Tapi aku tuh bingung waktu itu. Tahu nggak? Kan aku lapar. Aku udah mau makan. Tapi aku mau nungguin Papa karena nanti kalau aku makan duluan Papa nggak ada yang nemenin. Kan Papa juga harus makan karena dia habis divaksin juga. Tapi aku nggak kuat nungguin ini, ngantuk banget tau Kak. Terus aku lapar banget. Di mana, Ma? Itu loh nggak selesai di depan. Ini enaknya kita ngapain Kak? Makan duluan? Enggak. Tungguin Papa aja. Enggak. Terus? Aku juga nggak tahu mau ngapain. Kalau menurut kalian gimana guys? Ini kita makan duluan apa nungguin Mas Emil guys? Ini tau nggak sih rasanya ngantuk sama lapar yang bingung memilih ngantuk atau lapar ini? Alhamdulillah akhirnya sudah makan. Tadi Mas Emil juga udah makan bareng, tapi beliaunya ada tamu lagi. Sekarang udah nggak ada perkembangan apa-apa sih kayaknya. Panas alhamdulillah enggak, sumeng-sumeng juga alhamdulillah enggak. Terus enggak sayang, cuman lapar aja aku tadi, lapar sama ngantuk. Ya, 36. Nggak kenapa-napa. Saya juga baik-baik saja hari ke H+1. H+1,5. Yes. Cuman kalau aku tuh ngantuk, kamu nggak ngantuk Mas Emil? Ngantuk sih, Lemas. Kalau aku lemes sih nggak ngantuk aja. Biasanya Ngantuk aja deh, Ma. Itu karena Mama biasanya 36 juga. Hai semuanya, ini quick update hari ini, hari H+1. Aku habis divaksin kemarin. Tadi malam aku tidur cukup nyenyak. Pagi-pagi bangunnya segar. Terus dari pagi ada ini sebentar, makanya aku sudah make up, sudah cantik. So far so good, hampir nggak kerasa apa-apa, kayak nggak terjadi apa-apa. Cuman bangunnya segar, terus nafsu makan nggak terganggu, stamina nggak terganggu. Kalau di aku tangan yang sebelah kiri atas bekas disuntik sih nggak ada rasa apa-apa, nggak kemang. Kalau Mas Emil sih bilangnya di dia agak kemang. Nanti kita tanyakan dan dia pastikan lagi ya. Kalau di aku boten sih, so far so good. Tapi tetap aku berusaha untuk gak forsir, tetap coba berusaha makan makanan yang bergizi supaya badannya tetap nggak drop. Diam, jangan shaking. Nah. Sekarang sekitar jam 6:30 malam. Kalau aku ingat kemarin tuh ngantuknya luar biasa pas jam segini. Sekarang saatnya kita makan malam. Mas Emil juga barusan selesai makan malam. Jadi gimana Mas Emil, rasanya hari ini ada perbedaan sama kemarin? Lebih capek atau gimana? Agak mungkin karena banyak beraktivitas. Katanya ada orang yang bilang kan kalau demam itu sebenarnya proses tubuh untuk melawan alien ya, mengeluarkan alien dalam tubuh, bakteri, virus dan lain-lain. Kayaknya itu sedang terjadi. Yes. Kalau Mas Emil ngerasa gitu sih Kak bentar. 36,7. Kalau aku baik-baik aja. 36, sama nggak sih? Iya sama, 36,7 ya. Gitu. Nah, tadi Mas Emil bilang hari ini banyak kegiatan juga, berarti kan membuktikan bahwa sebenarnya sudah bisa beraktivitas, nggak sampai ngedrop dan nggak bisa apa-apa. Cuman ya kalau bisa jangan diforsir aja. Aku hari ini juga makan. Nah, makan. Aku abis ini juga pengen ngelanjutin yoga. Kemarin tuh, jadi aku lagi ngikutin 30 days yoga. Kemarin bukan karena capek ya, kemarin tuh bukan kerasa capek tapi kerasa ngantuk. Jadi aku skip 1 hari. Aku pengen coba hari ini yoga. Kayaknya sih udah terkumpul tenaganya. Oke, segitu dulu. See you tomorrow.
Ada yang nggak enak ya Mas? Enggak, cuman pilek-pilek dikit doang ya, bindeng suaranya. Bindeng gitu. Tapi panasnya coba deh. ,6. Emang baik-baik aja. Tapi rasanya gimana? Ya cuman pilek aja dikit. Kira-kira? Belum tentu kaitannya dengan vaksin juga. Nah itu dia, karena Mas Emil kan udah mulai beraktivitas. Mungkin karena memang capek. Tadi malam sih nggak begadang sih, nggak tidurnya nggak. Malam sebelumnya sih begadang karena Mas Emil mau mantau itu ya, Semeru. Gunung Semeru. Alhamdulillah masih baik-baik aja. Oke, nah hari ini adalah hari ketiga H+3 setelah aku divaksin dan H+4 untuk Mas Emil setelah divaksin. Progres sedikit ya. Untuk hari ini aku merasakannya tidak ada, nggak ada apa-apa. Ya bersyukurlah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma maksudnya karena alhamdulillah so far buat aku tuh nggak terlalu banyak ups and downs-nya. Jadi mudah-mudahan nggak dibaik-baikin, tapi memang beginilah gitu. 100% honest, tapi mungkin agak sedikit berbeda sama Mas Emil gitu. Nah sebentar aku ceritain dulu untuk aku. So far kalau boleh aku simpulkan sedikit, yang aku ingat dari semua perjalanan habis vaksin ini, minimal 3 hari selama observasi setelah vaksin ini, itu cuman satu aja yang menurutku lain dari biasanya adalah aku ngantuk pas masih sore. Hai guys, aku baru sadar pas ngedit ternyata Mas Emil mukanya kayak nggak fokus gitu ya pas di sini sampai tatapannya begitu. Tapi bukan karena apa-apa, Mas Emil itu karena baru bangun dari istirahat, tapi dianya sendiri maksa untuk bisa nyelesain videonya mumpung masih ada waktu. Belum panas guys, bentar lagi juga berubah, bentar lagi juga lebih semangat. Enjoy. Biasanya itu jam segitu belum ngantuk, tapi itu pun cuma hari pertama. Nah setelah hari-hari yang lain itu semuanya kembali normal dan biasa aja. Tapi mungkin juga harus diingat pada saat setelah vaksin aku memang membatasi kegiatan, nggak diforsir sama sekali, makannya juga bagus. Jadi untuk memastikan aku keadaannya fit. Tapi mungkin ya itu kembali lagi agak sedikit berbeda sama Mas Emil, karena Mas Emil juga masih harus menjalani kegiatan dan rutinitas, sehingga mungkin ada ups and downs-nya juga buat Mas Emil. Yang aku lihat Mas Emil itu jadi staminanya itu ups and downs gitu, jadi lebih cepat ngantuknya, terus juga nggak sampai ngedrop sih, bukan ngedrop ya, tapi lebih cepat. Oke, habis kegiatan ini agak ngantuk, terus ya harus didoping makanan dulu, terus habis itu baru seger lagi. Nah biasanya Mas Emil tuh nggak gitu, maksudnya karena sudah terbiasa bekerja dari pagi sampai sore, bahkan malam atau kadang-kadang pagi. Nah itu nggak terlalu kayak gitu. Nah ini sesempat mungkin di antara pekerjaannya Mas Emil dari yang A ke B itu, kalau ada waktu luang Mas Emil tuh langsung nyuri-nyuri untuk tidur. Nah kalau dulu tuh nggak kayak gitu, itu mungkin nggak ada hubungannya. Iya kan, vaksin kan ngebentuk antibodi. Jadi badan itu pasti akan ngelawan, sebenarnya standar lah, kayak kalau kita sakit flu misalnya, itu kan kita udah biasa merespon itu. Kayak sebenarnya obat, ada yang mengatakan bahwa obat flu itu sebenarnya mendorong kita untuk istirahat gitu ya. Kita juga kemudian badan kita sendiri yang akan melawan virus itu gitu. Jadi sama kayaknya ini adalah proses di mana kita sedang mencoba mengenali apa sih benda asing yang masuk ke tubuh kita ini gitu ya, dan kita coba lawan gitu. Dan proses itu sebenarnya adalah proses yang wajar dialami di setiap vaksinasi gitu. Dan ya saya nggak ngerasain ada hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan dari itu gitu. Cuman bahwa ngeresponnya dengan istirahat itu adalah bagian dari sugesti diri sendiri supaya bisa lebih maksimal dalam mengaktifasi, mengembangkan antibodi di dalam tubuh. Oke, berarti kombinasi dua ya, jadi antara inisiatif untuk bisa nyolong-nyolong istirahat lah gitu, karena tahu badan kita lagi membentuk antibodi, tapi juga memang nggak bisa dibohongin, adalah sedikit kerasa mungkin staminanya nggak seprima yang dulu, tapi nggak sampai drop. Sebenarnya tapi kalau itu cuma beberapa hari awal sih kayaknya. Karena sebenarnya begitu malam masih coba beraktivitas lagi kan. Gitu. Jadi
secara keseluruhan sebenarnya total jam kerja kita masih oke sih sebenarnya. Nah, kecuali kalau orang yang memilih untuk kerja nonstop gitu, ya setelah jam tertentu ya sebaiknya maksimalkan istirahat. Jadi ini pilihan gitu. Kalau saya mungkin milih lebih menyelipkan di tengah-tengah kegiatan, tetapi karena saya tahu kegiatan saya tuh lebih panjang, tapi ada sela-sela waktu di tengah-tengah itu. Jadi harus pinter-pinter juga. Jadi kembali ke manajemen waktu sendiri-sendiri juga gitu. Tetapi secara keseluruhan memang disarankan jangan terlalu diporsir. Kalau aku nggak porsir sama sekali. Kalau makanya nggak terlalu terjadi apa-apa. Makan sehat, kemudian tidur kayak baby. Tidurnya kan karena masih ngeluarin anak-anak, jadi semuanya so far so good kalau untuk aku. Nah, buat mungkin teman-teman yang harus tetap kerja walaupun habis divaksin, ini membuktikan bahwa it's doable, jadi masih bisa dilakukan, tapi tetap harus consider apa yang kita lakukan itu nggak boleh diporsir. Gitu, bener ya? Betul. Oke, dari pengalaman ini bisa kali ya kita simpulkan gitu dari pengalaman pribadi Mas Emil sama aku sendiri. Kalau dari Mas Emil kesimpulannya soal vaksin secara overall gitu? Ya kan. Kalau misalnya Mas Emil nih bukan orang yang kerja di pemerintahan, nggak ada tahu seluk-beluknya tentang vaksin ini, tetap mau nggak divaksin? Apalagi sudah tahu pada saat menjalani ini ternyata yang dirasain itu kayak gini. Oh, jujur banyak banget yang ngontak gitu ya. Mungkin karena ngelihat kita masih beraktivitas berapa hari terakhir baik-baik aja. Pak, kapan saya bisa divaksin? Kapan saya divaksin? Tiba-tiba pada ngontak semua gitu. Jadi kayaknya memang kalau istilah Jawanya sering kita pakai tuh witing trisno jalaran sepekulino. Artinya seiring berjalannya waktu akan mulai menyayangi, menyukai. Jadi kan kalau kita lihat, oh ternyata ini makin lama banyak yang divaksin dan relatif baik gitu, mayoritas. Jadi kepengen. Nah, sama gitu, kalaupun nggak di pemerintahan juga logika vaksin ini sangat konsisten dengan apa yang selama ini juga dilakukan di vaksinasi yang lain. Kesimpulannya, vaksin jelas aman dan halal, itu udah jelas banget gitu disampaikan. Dan ya lihat aja gitu, ini masih petakilan. Oke, kalau dari aku pribadi, kesimpulannya ternyata it's not scary as you think gitu. Jadi nggak seserem apa yang kita pikirkan. Karena jujur aja ya, dari sebelum mau vaksin sampai pada saat vaksin, hari pertama, kedua, sampai dengan hari ini, itu ngeliatin terus banyaknya pro dan kontra di sosial media atau ini gitu. Ada beberapa yang benar, ada juga yang ternyata hoax gitu. Nah, itu tetap aja bikin jiper ya. Tapi ternyata ketika sudah dijalanin, alhamdulillah ternyata nggak seserem yang dibayangkan. Lebih takut jarum suntiknya aja sih dia sebenarnya. Tapi nggak takut kan ditemenin kamu. Oke, sekarang kita mau jawabin banyak banget pertanyaan frequently asked question, baik di Instagram aku ataupun orang yang nanya langsung sendiri. Mungkin juga banyak di Instagramnya Mas Emil. Ini udah rangkum sedikit, ada kerpeannya sedikit. Tapi mudah-mudahan dari pengalaman ini dan juga sempat konsultasi sama dokter yang ahli, ada dokter Anang sama dokter Desak, waktu itu berkesempatan untuk bisa ngobrol bareng. Jadi lebih tercerahkan dan mungkin aja ini bisa membantu buat teman-teman semua. Yang paling banyak ditanyain adalah yang pertama, vaksin itu aman atau halal nggak sih gitu? Belakang tempat kemarin divaksin kan tulisannya gede tuh, Pak Presiden, terus kita vaksin aman dan halal gitu. Nah, memang vaksin ini kan boleh dimulai tuh dengan terbitnya Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat, dan ada rujukan ke WHO mengenai bagaimana otoritas atau lembaga yang berwenang mengatur obat-obatan itu kemudian menerbitkan izin tersebut. Nah, ini BPOM tentunya mengambil data yang sudah sangat istilahnya sangat handal, data yang memenuhi tahapan uji klinis untuk menerbitkan izin ini gitu. Jadi aman ini adalah satu proses yang melalui istilahnya ditelaah betul lah sama para pakar. Makanya waktu kita vaksinasi itu ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia, ya kan? Ada Ketua Majelis Ulama. Memang mereka lah yang kompeten dan kita ya harus tanya ke mereka. Jadi kita harus kalau ada informasi apa, cek dan recheck lagi. Cari informasi dari lembaga yang berwenang, dari lembaga-lembaga yang memang kompeten gitu. Jadi ini sudah melibatkan perhimpunan perawat dan lain sebagainya juga.
Yes, bener banget. Nah, ngomongin aman sama halal, tadi kita udah dengerin penjelasan dari Kepala BPOM, kita dengerin juga dari fatwa dari Ketua MUI. Kalau misalnya itu aja nggak cukup dan nggak percaya, terus kita mau percaya sama siapa lagi? Kan rujukannya dari situ gitu. Jadi ya, aku pikir sih harusnya kita udah tenang aja. Oke nih, untuk pertanyaan kedua yang paling banyak ditanyain adalah mengenai penyakit. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kita punya penyakit dari mulai yang MAH atau asma, hipertensi, atau sampai yang kanker ataupun tumor, nah itu kenapa belum boleh divaksin dulu atau mungkin ditunda atau bagaimana gitu? Oke, pertama kita harus sepakat dulu apa sih tujuan vaksinasi ini. Ujungnya kita ingin pandeminya cepat selesai. Karena apa? Karena kita tidak ingin kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Yes. Nah, tetapi vaksin ini adalah proses gitu ya. Jadi nggak plek selesai semua. Maka pertama yang kita lakukan adalah melindungi tenaga medis yang ada di garis terdepan. Tenaga kesehatan yang ada di garis terdepan. Itulah sebabnya maka proses di mana BPOM mengeluarkan izin darurat ini spesifik menyebut kelompok usia berapa, standar kesehatan seperti apa, karena per hari ini itulah yang jadi rujukan dari BPOM untuk bisa nerbitin izin. Apakah akan bertambah? Ya iya, akan bertambah. BPOM lah yang akan memproses penggalian referensi data, baik pakai data dari Brazil, atau mungkin dari Turki, atau mungkin juga dapat dari Cina, atau dari Indonesia sendiri, atau dari hasil vaksinasi yang ada sekarang. Ini kita harus mengikuti ritme yang dilakukan pemerintah. Loh, kalau tenaga medis kok Pak Jokowi disuntik, kok Pak Wagub disuntik? Ya pertama kami yang disuntik ini harus memenuhi dulu kriteria yang sudah diterapkan BPOM. Siapa saja subjek vaksinasi yang memang dianggap BPOM sesuai dengan apa yang diputuskan BPOM itu layak menerima saat ini. Kenapa? Karena kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa ini aman, dan kami pun ingin menunjukkan kepada saudara-saudara kita tenaga kesehatan. Karena kita tahu bahwa mereka lah yang ada dalam situasi berisiko, baik yang menangani pasien COVID maupun yang pasien nggak COVID kan? Yes. Nah, jangan sampai tenaga kesehatan kita kemudian tidak terlindungi. Nah, tujuannya itu. Jadi, kalau tanya kenapa sih kok kalau saya punya komorbid, saya lagi sakit, saya lagi... Nah, khusus misalnya ibu hamil atau ibu menyusui, itu apakah nantinya tidak akan di-cover? Ya mungkin akan di-cover oleh BPOM. Yes. Nah, kalau boleh nambahin sedikit nih, ini untuk menenangkan aja sih, karena pribadi untuk aku kenapa penjelasan ini akhirnya menenangkan aku adalah minimal untuk ibu menyusui dan juga ibu hamil, kenapa ditunda dulu atau belum divaksin dulu. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya dengan bayi ataupun air susunya, tetapi pada saat pengujian ini orang-orang yang menerima pada saat uji klinis ini adalah orang-orang yang tidak hamil dan juga tidak menyusui. Untuk data yang sedang yang sekarang diambil BPOM. Tapi apakah data ibu ini tidak bisa ada? Aja berubah. Ada aja mungkin, tetapi yang dipakai sebagai basis izin penggunaan darurat saat ini adalah yang itu. Dan ingat, kasus COVID kita meningkat tinggi, ICU juga sudah mulai sulit dicari. Kita harus melindungi tenaga kesehatan kita. Inilah sebabnya dengan menggunakan pertimbangan yang matang, kita sudah meluncurkan vaksinasi. Tetapi apakah akan menjangkau semua? Ya itulah tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh BPOM, Kementerian Kesehatan. Yes. Oke, pertanyaan ketiga, apakah harus general check up dulu? Kalau misalnya ini biasanya banyak yang lihat episode pertama kita, tolong dilihat dulu ya. Kita kan sempat general check up dulu. Nah, ini jadi ditanya nih, apakah semua orang nanti harus general check up dulu baru kemudian bisa divaksin atau enggak? Sebenarnya tidak gitu. Jadi kita kemarin general check up adalah pilihan pribadi, tidak semata-mata karena mau vaksinasi. Tapi kan kamu juga yang ngejar-ngejar, kamu terakhir check up kapan gitu, kamu terakhir check up kapan. Ini masalah usia guys, jadi, gitu, karena Mas Emil, waduh kolesterolnya udah lama nggak dipantau nih kan, gitu sekalian aja pas mau vaksin. Iya, jadi sebenarnya nggak harus, tetapi memang itu dia pada saat kita health screening nanti akan dicek, yang akan dicek tuh utamanya ada 16 pertanyaan. Ya. Nah, itu jawab sejujur-jujurnya. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi. Kalau tidak dijawab dengan jujur,
maka resikonya ada pada yang menjawab dengan tidak jujur dong, bukan kepada yang menerima jawabannya. Kemudian juga tensinya diambil, suhunya diukur gitu. Jadi bahkan banyak juga, maksudnya nggak sedikit ya, yang kemudian tidak jadi vaksinasi setelah tidak lolos screening tersebut. Jadi ini adalah satu proses yang paling penting. Meja kedua health screening dan tenaganya terlatih. Jadi di Jawa Timur kita bukan hanya melatih vaksinatornya, tapi juga tenaga screeningnya. Tujuannya apa? Karena screening itulah yang penting untuk memastikan mereka yang akhirnya divaksinasi itu sudah kita minimalisir resiko-resiko di mana mereka tidak memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh BPOM. Yes. Kemudian kalau misalnya orang yang pernah terkonfirmasi positif COVID-19, kenapa belum divaksin? Karena memang kita melakukan skala prioritas. Ya. Skala prioritas kita kemana, dan dalam hal ini memang prioritas diberikan kepada mereka yang belum terkena COVID misalnya, karena ada yang mengatakan bahwa kalau terkena COVID ada immune sistemnya juga sudah terbentuk. Tetapi apakah nantinya tidak akan diberikan vaksin? Ini kita menunggu arahan dari BPOM dan Kementerian Kesehatan. Nah, ini juga nih banyak yang ditanyakan sebenarnya, vaksin yang diterima oleh pejabat, Bapak kan pejabat Pak, itu sama atau enggak nanti sama yang akan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia? Ya sama lah. Sama, bener ya? Nah, cuman yang kemarin bikin heboh itu sebenarnya masalah warna tutupnya. Jadi ada warna orange, ada warna ungu. Nah, Pak Menteri Kesehatan waktu itu juga sempat ngirim WA terus jelasin. Jadi yang warna ungu sama warna orange itu sama-sama vaksin dari Sinovac ya, dari Cina. Tapi bedanya memang begini. Kalau yang orange itu benar-benar kita impor jadi dari Cina gitu. Dan bukan hanya untuk pejabat, semua tenaga kesehatan hari ini udah 1000 lebih tenaga kesehatan di Jawa Timur yang udah divaksin. Sama persis pakai yang tutup orange gitu. Yang tutup warna ungu itu adalah vaksin yang kita impor dalam bentuk bahan baku atau disebut bulk vaksin, yang kemudian diproses oleh Bio Farma. Proses itu hanya mematangkan lah ibaratnya gitu ya, mematangkan sehingga dia siap untuk dikirim dan divaksinasi. Itu sudah tersertifikasi juga oleh BPOM, sudah direview. Jadi BPOM pun untuk proses vaksin ini dikonversi jadi vaksin yang siap pakai itu juga melalui izin dari BPOM. Screeningnya Dan panjang. yang diuji klinis kemarin sebenarnya adalah yang diproses oleh Bio Farma ini juga gitu. Jadi Bio Farma adalah lembaga yang sangat kredibel di bidang pengembangan vaksin di Indonesia gitu. Jadi Bio Farma inilah yang kemudian menggunakan Sinovac yang sama persis, tetapi kemudian dia olah menjadi, bukan diolah sih, diproses aja gitu untuk kemudian siap divaksinasi. Oke, boleh nggak aku analogikan kayak gini? Jadi ibarat mobil guys, kalau mobil yang kita beli langsung dari luar negeri gitu ya, misalnya yang sudah jadi, ini udah tinggal dipakai nyampe sini, jadi spionnya udah kepasang, bannya udah kepasang, semua udah kepasang, jadi dalam bentuk mobil utuh tuh diimport tuh. Dari sana ke sini kita tinggal pakai. Nah, tapi ada juga mobil-mobil yang seluruh spare part-nya itu sebenarnya sama persis, plek ketiplek, dikirim semua ke Indonesia dalam bentuk spare part, kemudian dirakit di sini. Tapi kualitasnya, rasanya, semua akan sama, bener nggak? Yep. Terakhir nih, tanggapan kita baik secara pribadi, kalau aku secara pribadi ya, Mas Emil juga mungkin secara pribadi dan juga selaku Wakil Gubernur Jawa Timur, untuk orang-orang yang mungkin masih kontra dengan vaksinasi ini atau menolak dengan adanya vaksinasi ini. Kalau aku pada akhirnya, karena nggak mau terlalu pusing, karena aku juga bukan orang yang ahli di bidang vaksinasi dan lain-lain, aku lebih memilih untuk pertama percaya sama orang yang ahli di bidangnya, apalagi punya dari berbagai pihak yang sangat kompeten, itu sudah menyatakan ini aman, ini halal, ini bisa dipergunakan, bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, aku especially yang nggak ngambil bidang studi di bidang seperti itu, daripada aku banyak tanya dan juga bingung sendiri, aku lebih baik untuk percaya, karena mereka yang pada akhirnya menyatakan ini aman, ini halal, itu sudah melalui banyak sekali proses, banyak banget screening yang sampai akhirnya mendapatkan kesimpulan seperti itu. Dan alhamdulillah ini mungkin
bisa melegakan hati ya. Dalam video ini kan sudah melihat bagaimana kita habis divaksin, dan tadi kesimpulan yang aku ambil adalah tidak seseram yang dibayangkan atau tidak seseram yang aku baca di sosial media atau di berita-berita. Jadi so far buat aku sih alhamdulillah semua baik-baik aja, dan mungkin ini yang tadinya dari yang kontra bisa lebih positif lah minimal menanggapi vaksinasi ini sendiri. Intinya kita pemerintah akan menggunakan pendekatan yang persuasif ya. Jadi kita yakin bahwa masyarakat yang penting jangan nyebarin hoax deh. Kalau nyebarin hoax akan kena banyak pasalnya, ada loh nyebarin hoax gitu ya. Jadi hati-hati nyebarin hoax, jangan gampang percaya dengan informasi yang sepotong-sepotong. Jangan jadi ahli mendadak sendiri gitu ya. Harus coba juga percaya bahwa memang ya pada saat kita mengapa-ngapain kita percaya pada ahlinya. Nah, jadi itu aja sih sebenarnya. Kalau pemerintah kita akan dengan telaten, akan dengan sabar terus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai, termasuk melalui penjelasan yang seperti ini. Gitu kita sampaikan dengan tujuan supaya masyarakat lebih tenang lah gitu untuk bisa mengenal lebih dalam. Apa tadi yang kita bilang istilahnya Witing Trisno jalanan sebuah kulino. Saya sampaikan lagi, artinya pelan-pelan akan mulai menyayangi seiring berjalannya waktu, menyayangi, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang terhadap vaksin. Yes, oke deh, sebagai penutup terakhir aku pengen kasih pesan sedikit ya. Walaupun sudah divaksin, termasuk buat diri kita sendiri, bukan berarti protokol kesehatan itu dilepas ya. Iya, betul. Harus tetap 3M-nya jalan, atau 4M sekarang banyak banget. Jadi menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker. Kalau aku tambahin 1M, menjaga makanan kita agar tetap ternutrisi badan kita. Nambah imun, maksudnya menjaga imunitas. Betul banget. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan bermanfaat dan see you next time.